Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik penempuh mata kuliah akuntansi biaya. Untuk minggu ini kita akan memasuki materi baru, yaitu biaya bahan baku. Yang pertama adalah pengertian bahan baku. Bahan baku di sini adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Sistem pembelian di sini meliputi prosedur permintaan pembelian bahan baku, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan bahan baku, prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Selanjutnya adalah biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi di sini harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkut untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Perlakuan terhadap biaya angkut ini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku dan biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli tetapi sebagai unsur BOP. Berikut ini adalah biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Jadi untuk contoh yang pertama ini didasarkan pada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Dalam contoh di sini, dalam slide ini biaya angkut untuk totalnya adalah 300.000. Sedangkan jenis bahan baku yang diangkut itu ada 3 macam. Bahan baku A, B, dan C. Kemudian untuk pembelian per kilo, untuk bahan baku A adalah 400 kilo, bahan baku B 350 kilo, bahan baku C 50 kilo. Dan di sini kita akan menghitung alokasi biaya angkut. Untuk menghitung alokasi biaya angkut, kita harus menghitung dulu prosentase. Prosentase ini ada di kolom 2. Di sini Anda harus membagi 400 dari pembelian per kilo untuk jenis bahan baku A dibagi dengan total jumlah bahan baku, jadi 400 dibagi 800 dan dikalikan 100%. Hasilnya adalah 50%. Berikutnya untuk bahan baku B itu 350 dibagi 800 hasilnya 43,75% dan untuk bahan baku C 50 dibagi 800 hasilnya 6,25%. Dan selanjutnya untuk kolom 2 ini nantinya akan dikalikan dengan 300.000 sebagai total biaya angkut sehingga alokasi biaya angkut per jenis bahan baku untuk bahan baku A hasilnya adalah 150.000, jenis bahan baku B 131.250.000 dan jenis bahan baku C 18.750. Untuk selanjutnya adalah biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Pada contoh 2 ini didasarkan pada perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Untuk biaya angkut pada contoh ini adalah sebesar 48.000 dan jenis bahan baku yang diangkut ada 4 macam
Dan di sini sudah ada juga pada kolom 1 untuk harga fakturnya. Untuk jenis bahan baku A adalah 100.000, bahan baku B 150.000, bahan baku C 225.000 dan bahan baku D 125.000, sehingga total dari harga faktur adalah 600.000. Untuk mencari angka pembagian biaya angkut di sini, Anda harus membagi dulu biaya angkut sebesar 48.000 dibagi 600.000, hasilnya 0,08 rupiah. Untuk menghitung nominal dari pembagian biaya angkut, tinggal mengalihkan angka 0,08 dikalikan 100.000, 150.000, 225.000 dan 125.000. Sehingga di sini untuk jenis bahan baku A biaya angkutnya 8.000, biaya angkut B, biaya bahan baku B 12.000, biaya bahan baku C 18.000 dan biaya bahan baku D adalah 10.000. Sehingga harga pokok bahan baku ini adalah penambahan dari kolom 1 dan kolom 2. Jadi hasilnya untuk A adalah 108.000 dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 648.000. Untuk pencatatan biaya angkut yang dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka, di sini dapat dicatatkan yang pertama pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Persediaan bahan baku dicatatkan di debit dan biaya angkut dicatatkan di kredit. Sedangkan untuk pencatatan biaya angkut sesungguhnya dikeluarkan biaya angkut pada debit dan kas pada kredit. Pada slide berikut adalah biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Sehingga untuk pencatatan akuntansinya, Anda bisa mencatatkan seperti ini. Untuk contoh 3, di sini adalah biaya angkut dibebankan kepada bahan baku atas dasar tarif ditentukan di muka. Pada contoh ini, biaya angkutnya sebesar Rp2.500.000. Sedangkan jenis bahan baku yang diangkut ada 3 macam A, B, C, dan jumlah kilo masing-masing bahan baku di sini sudah tertera pada kolom 1, sehingga totalnya adalah 50.000 kilo. Sedangkan harga faktur berada di kolom 2, dan totalnya adalah 13.500.000. Untuk menentukan biaya angkut dibebankan berdasarkan tarif. Di sini kita harus menghitung tarifnya dulu. Untuk menghitung tarif di sini biaya angkut sebesar 2.500.000 dibagi jumlah kilo bahan baku yaitu 50.000. Hasilnya adalah Rp50. Untuk menghitung kolom 3, kita tinggal mengalihkan Rp50 dengan jumlah kilo yaitu pada kolom 1. Sehingga hasilnya untuk jenis bahan baku A misalnya ya 25.000 dikalikan 50.000 hasilnya 1.250.000. Sehingga di sini nanti untuk penghitungan harga pokok bahan bakunya tinggal menambahkan kolom 2 dan kolom 3. Untuk jenis bahan baku A 5 juta ditambahkan biaya angkutnya 1.250.000, hasilnya 6.250.000. Dan begitu seterusnya untuk jenis bahan baku B dan C. Selanjutnya untuk pencatatan biaya angkut, di sini kita mengumpamakan jika biaya angkut sesungguhnya sebesar 2.400.000. Jadi di sini kita harus mencatatkan yang pertama jurnal pembelian dulu berdasarkan tabel pada slide yang sebelumnya. Kita mencatatkan jurnal pembelian, kemudian pembebanan biaya angkut,
kemudian pembebanan biaya angkut sesungguhnya, dan ada biaya selisih biaya angkut. Jadi di sini berdasarkan tabel pada slide yang sebelumnya. Pencatatan seperti pada slide sebelumnya, biaya angkut tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur BOP atau biaya overhead pabrik. Sehingga di sini pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkut yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksirkan, kemudian jumlah taksiran biaya angkut ini diperhitungkan sebagai unsur biaya BOP dalam penentuan tarif BOP. Sedangkan biaya angkut sebenarnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya adalah metode pencatatan bahan baku. Di sini ada 2 macam metode pencatatan bahan baku. Yang pertama adalah metode fisik. Pada metode ini, pembelian bahan baku yang dicatat sedang mutasi berkurangnya bahan baku tidak dicatat untuk mengetahui persediaan bahan baku yang masih ada, sehingga harus menghitung persediaan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. Sedangkan ada metode mutasi persediaan di sini. Pada metode ini setiap pembelian dan mutasi bahan baku dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Jadi pencatatan bahan baku di sini hampir sama seperti pencatatan jurnal umum pada perusahaan dagang. Selanjutnya adalah metode penilaian harga pokok bahan. Di sini ada 5 macam metode yang dapat digunakan untuk menghitung harga pokok bahan. Yang pertama adalah metode FIFO, first in, first out. Yang kedua, metode harga rata-rata tertimbang. Metode yang ketiga, LIFO, last in, first out. Keempat adalah harga pasar. Yang kelima adalah harga standar. Untuk metode yang pertama, metode FIFO, first in, first out, di sini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali disusul harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya. Berikut ini adalah contoh soal. Pada tabel ini sudah ada tanggal, kemudian ada uraian, di sini sudah ada saldo awal bahan baku, kemudian barang diterima, barang dikirim, dan di sini sudah berdasarkan harga pada masing-masing. Kemudian dari soal ini nanti akan dihitung berapa jumlah dan nilai bahan langsung yang dikirim ke pabrik dan tersisa di gudang berdasarkan beberapa metode penilaian bahan baku. Yang pertama kita mengerjakan dalam bentuk metode FIFO. Jadi berdasarkan tabel pada slide yang sebelumnya, contoh soal, di situ kita akan pindahkan pada tabel di sini, di mana untuk tanggal, uraian, dan jumlah satuan kita pindahkan, angkanya juga sudah dipindahkan, sedangkan di sini ada harga satuan. Harga satuan untuk saldo awal 6.000, diterima yang pertama 7.000, kemudian diterima yang kedua 8.000. Dan yang pada kolom terakhir adalah nilai rupiahnya. Di sini untuk barang dikirim untuk tanggal 9 sebesar 1.600 satuan, dan di sini karena kita menggunakan metode FIFO sehingga harga yang digunakan adalah harga yang pertama, yaitu harga saldo awal sebesar 6.000. Sehingga yang dikirim ini didasarkan yang masuk pertama kali. Sehingga saldonya yang tersisa di gudang adalah yang diterima 400 satuan dengan harga 7.000 dan 400 berikutnya dengan harga 8.000.
dan begitu seterusnya. Sehingga jika ada barang yang akan dikirim, itu berdasarkan pengambilan harga yang terakhir. Untuk selanjutnya adalah metode harga rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan bahwa bahan yang dipakai, bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Berikut adalah contoh metode harga rata-rata tertimbang. Pada tabel berikut ini, tabel yang di sini itu adalah berasal dari tabel contoh soal yang sebelumnya. Sehingga untuk kolom tanggal, uraian, jumlah satuan, dan harga satuan tidak ada perubahan. Kemudian untuk nilai rupiah, itu hasil perkalian dari jumlah satuan dan harga. Untuk selanjutnya kita akan menghitung harga rata-rata. Untuk yang pertama, tanggal 1 saldo awal sebesar 1.600 satuan dengan harga 6.000 sehingga nilai rupiahnya adalah 9.600.000 rupiah. Harga rata-ratanya membagi 9.600 dibagi 1.600. Hasilnya adalah 6.000. Kemudian diterima pada tanggal 2 400 satuan dengan harga 7.000 sehingga nilai rupiahnya sebesar 2.800.000. Sehingga saldo untuk tanggal 2 1.600 ditambahkan 400 sehingga total jumlah barangnya adalah 2.000, sedangkan nilai rupiahnya penambahan dari nilai saldo awal dan diterima di situ di total sebesar 12.400.000. Untuk menghitung harga rata-rata itu nilai rupiah sebesar 12.400.000 dibagi 2.000 sehingga hasilnya adalah 6.200. Pada tanggal 8 di sini diterima kembali 400 satuan barang dengan harga 8.000 sehingga nilai rupiahnya adalah 3.200.000. Saldo pada akhir tanggal 8 itu sebesar 2.400 barang dengan total nilai 15.600.000. Sehingga untuk harga rata-ratanya tinggal membagi nilai rupiah dengan saldo sehingga didapatkan harga 6.500. Pada tanggal 9 di sini dikirim sebesar 1.600 dikalikan dengan harga rata-rata yaitu 6.500 sehingga nilai rupiahnya 1.600 dikalikan 6.500 hasilnya adalah 10.400.000. Dan begitu seterusnya untuk penghitungan biaya rata-rata tertimbang. Sehingga di sini bisa dihitung barang yang langsung dikirim ke pabrik dan barang yang tersisa di gudang. Metode yang ketiga adalah metode LIFO, last in first out. Pada metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Berikut adalah contoh metode LIFO. Di sini hasil pemindahan dari tabel di contoh soal yang pertama untuk tanggal, uraian, dan jumlah serta harga satuan tidak ada perubahan. Sehingga di sini pada saldo awal 1.600 satuan, harga satuannya 6.000. Pada tanggal 2 diterima 400 satuan
dengan harga 7.000 dan pada tanggal 8 diterima 400 satuan dengan harga 8.000. Karena di sini menggunakan metode LIFO, sehingga pada tanggal 9 itu dikirimkan sebesar 1.600 diurutkan dari harga yang terakhir. Jadi pengambilan barang dengan harga terakhir. Di sini harga yang paling terakhir adalah 8.000. Jadi untuk barang sebesar 400 satuan dengan harga 8.000 dan 400 satuan berikutnya dengan harga 7.000, sehingga yang sisanya sebesar 800 satuan itu dengan harga 6.000. Dan yang tersisa di gudang adalah 800 satuan dengan harga 6.000. Dan begitu seterusnya. Metode yang keempat adalah metode harga pasar. Pada metode ini, semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang harganya sama, yaitu harga pasar atau harga pembelian terakhir. Berikut adalah contoh metode harga pasar. Untuk kolom tanggal, uraian, jumlah satuan, harga satuan, tidak ada perubahan sama seperti contoh yang sebelumnya. Yang membedakan adalah metode ini didasarkan pada metode harga pasar sehingga diberlakukan harga terakhir untuk barang diterima itu yang akan dijadikan acuan pada saat pengiriman barang. Jadi pada tanggal 8 ini adalah barang diterima dengan harga 8.000, sehingga pada tanggal 9 saat mengirimkan barang itu menggunakan harga terakhir yaitu 8.000. Dan berikutnya untuk tanggal 20, karena di sini pada tanggal 14 dikirimkan barang seharga 8.000, sehingga pada tanggal 20 dikirimkan barang itu seharga sama 8.000. Untuk selanjutnya adalah metode yang kelima, yaitu metode harga standar. Pada metode ini, semua bahan yang ada dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama, yaitu harga standar. Berikut adalah contoh metode harga standar. Tabel untuk kolom tanggal, uraian, dan jumlah satuan sama seperti contoh soal yang sebelumnya. Yang berbeda adalah nilai rupiah. Nilai rupiah hasil perkalian dari jumlah satuan dengan harga standar. Begitupun dengan perhitungan biaya dikirim ke pabrik dan tersisa di gudang dihitung berdasarkan harga standar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan bisa menghubungi saya melalui WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.